Waktu itu langsung juara bersama PON Papua, tapi kita tahu tuh juara bersama. Ya, Itu bagaimana tuh? Kenapa sampai bisa dia jadi juara bersama? juara PON yang tidak punya medali. Ya. Jadi waktu itu kita main Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi Torang Bisa Bicara, kita akan memberikan layanan di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk edisi hari ini sudah hadir narasumber Christian Murabai, salah satu pemain sepak bola Liga Indonesia. Topik hari ini adalah generasi emas PON 2004 Papua. Selamat datang Christian. siang. Kabar baik? Baik sekali. Sehat? Sehat. Oke. Hari ini kita mau cerita-cerita tentang ini ya, pengalaman Christian selama main bola di Indonesia. Christian ini lahir besar di Selui. Orang tua semua di Selui. Ya, seru. Christian ada berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Ada yang atlet juga atau? Adik saya yang perempuan. Dia atlet basket. Oh, pemain basket. Pernah ikut PON juga, pernah main di tim nasional juga. Oh, sempat di PON dan timnas ya? Ya. Tim nasional ya, oke. Untuk karir sepak bola, keluarga mendukung? Kalau saya lahir dari keluarga sepak bola, lahir dari keluarga yang berolahraga, jadi ya keluarga sangat mendukung. Bagaimana awal karir mengikuti bola di Serui? Jadi Christian kan awalnya main di Serui, itu ceritanya bagaimana? Ya, kita awalnya tuh mungkin cuma bermain dari kawan kecil bola-bola plastik. Dulu kita main itu bola plastik. Mulai dari situ mulai bermain. Pada saat itu ada seleksi buat PPLP. Nah, seleksi PPLP itu saya dipanggil. Dari setiap sekolah itu ada pertandingan, ya saya dipilih untuk mengikuti seleksi di Jayapura masuk PPLP. Oh, sempat ke Jayapura. Ya. Itu berapa lama di PPLP? PPLP saya 2 tahun di PPLP. Akhirnya? Saya balik ke Serui waktu itu karena alasan saya harus sekolah. Karena orang tua saya tidak mau hanya bergantung pada olahraga atau sepak bola. Waktu itu kan sepak bola belum ya. Orang masih harus tetap sekolah ya. Sekolah. Oke, terus bagaimana sampai bisa gabung di tim PON? Kan waktu itu sepulang ke Serui toh? Ya. Ya, waktu itu saya juga tidak bisa bayangkan, saya tidak bisa terpikir bahwa kenapa bisa terpanggil di tim PON. Pada saat itu tuh susah, orang mau masuk ke tim PON saja sudah susah, apalagi Serui. Serui kan minim publikasi, minim informasi tentang yang mungkin ada atlet sepak bola itu minim. Dengar di radio saja. Ya, itu. Jadi tim PON Mereka ikut turnamen ke Serui. Ya, kita ada turnamen, mereka mewakili salah satu grup dari SPK Wamena kalau tidak salah ya. Oke. Mereka ke Serui, ya ketemu saya waktu itu main dari Serui. ya Perseri Junior. Nah pas ketemu, mungkin pada saat itu ya saya lagi bikin dong bilang bagus kah? Gitu. Ya saya dipanggil. Waktu itu main apa posisinya? Saya posisi striker. Penyerang. Waktu pertandingan itu isi gol kah? Tidak. Saya lupa ya, tidak kayaknya. Oh, tapi waktu itu pelatih tim PON Bapak Pak Ruli Nere. Ya, Berarti langsung Bapak Ruli panggil. ya pada saat itu Pak Ruli panggil, kasih informasi ke saya bertepatan dengan di Jayapura nanti waktu itu ada pertandingan KNPI. Ya, KNPI. Ya. Oke, kalau kau tidak keberatan ikut tim KNPI Serui ke Jayapura. Saya mau pantau kau di Jayapura begitu. Oh, Pak C masih tetap pantau tapi di pertandingan itu ya di KNPI. Setelah itu gabung dengan tim PON. Pas di Jayapura di KNPI, ya kalau tidak salah mungkin ada cetak gol 7 kalau tidak salah.
waktu pertandingan itu. Tapi itu masih striker. masih striker, saya main striker. Itu juga oke. Terus ya habis bertanding, saya masih ingat di lapangan STIOG itu. Jalan. Ya, saya dipanggil, tim boleh pulang langsung gabung aja sama tim Prapon. Oh, Serwi dong pulang, Ya, Christian tetap tinggal. hingga Itu langsung gabung dengan tim Prapon. tim berapa? Habis itu langsung TC keluar atau Waktu itu masih di perkebunan dulu. di Wena? Ya, di Waina. Oke. Akhirnya ikut PON dan Sampai ke PON. tapi di PON sudah geser. Pemain di kanan. Ya, waktu itu karena persaingan depan tuh sangat ketat. Ada tahu sendiri Boas, Boce ya, Joy Aloi, Kikilo. Kikilo, Gol Indonesia. itu masih ada ya. Makanya posisi yang masih ini kurang, waktu itu kurangnya sudah geser ke kanan ya. Tapi tim saat itu memang kuat ya. Maksudnya kan Christian main langsung dengan dari daerah langsung gabung ke Prapon gitu. Terus ada Boas, ada Corinus gitu. Maksudnya langsung lihat teman-teman itu bagaimana? Ya kalau saya berpikir bahwa mungkin teman-teman ini kita kalau di bola kan akrab. Akrab ya? Jadi tidak rasa canggung, tidak rasa apalagi kita semua kan sebaya sih. Oh, seumuran ya. Jadi ya tidak ada rasa yang lain-lain, cuma bagaimana kita latihan bermain untuk bisa mencapai pertandingan ini dengan baik. Apa ada yang bilang kalau main depan tidak bisa jadi sudah geser ke kanan saja kah? Ya waktu itu Pak Ruli juga sampaikan, Chris paling bagus kalau menurut saya kau main di kanan. Oh memang Pace sulihat Paling bagus kau main di kanan. Karena tipikal kau tuh bisa bertahan, bisa menyerang. Jadi paling efektif kau main di kanan. Berarti Pace Ruli ini yang pertama kali geser Ya, dari depan ke kanan Oke, waktu itu langsung juara bersama PON Papua. Tapi kita tahu tuh juara bersama. ya. Itu bagaimana tuh? Kenapa sampai bisa dia jadi juara bersama? Juara PON yang tidak punya medali. Ya. Jadi waktu itu kita main ya, di Palembang, cuman fasilitasnya Lampu. tidak. Itu sudah di Jakabaring belum? Belum ada. Itu main di Patrajaya. Oke. Jadi pada saat itu main perpanjangan waktu 2x15 sudah gelap. Akhirnya mereka tidak usah apa yang kalah siapa yang menang. Tidak bisa dilanjutkan besok. Tidak bisa dilanjutkan. Jadi harus selesai hari itu Hari itu. Jadi diputuskan dan sudah juara bersama. Jadi medali emas masuk di perolehan tapi tidak dibawa pulang. Ya, Waduh, berarti tidak bisa gantung di rumah ya tidak bisa. Karena itu dua kan tidak mungkin kita ambil sebelah, Jawa Timur bawa sebelah. Atau yang lain bawa perak. Ya. Nah habis juara langsung gabung dengan Persipura. Itu bagaimana ceritanya? Ya kita waktu itu menurut mungkin kacamata pelatih ya, Pak Rahmat. Itu langsung Dia besok sudah sudah. pantau, dia sudah pantau kita waktu PON. Oke. Mungkin itu rekomendasi beliau. Akhirnya habis PON itu kita langsung dipanggil nama-nama saya, Boas, Corinus. Boas kan sudah lebih duluan. Sudah magang di Persipura. Oke. Corinus, Alfredo, Mamai. Simon Korwa. Oh, Elias Korwa Ya, Itu langsung gabung ke Persipura. Persipura ya. Waktu pertama gabung itu kan otomatis dari amatir gabung ke profesional otomatis harus sign kontrak. Itu bagaimana rasanya? Itu pertama kali kita kaget ya kalau macam baru pertama dari amatir ke profesional itu pasti kaget. Wih, uang sebanyak, Uang besar uang besar. Jadi langsung sign. Maksudnya tidak ada nego-nego ke apa gitu. Waktu itu ya main di Persipura, digaji sekian, kontrak sekian. Ya kita tidak seperti yang maksudnya, ya, kita main untuk daerah, kita main untuk tanah ini. Makanya ya masuk, yang penting kita main di Persipura itu aja. Semua kan mau merah hitam. Ya, merah hitam. Makanya kita tidak pikir yang lain-lain. Yang penting ada dalam tim. Tapi memang Pak Rahmat langsung Rekomendasi. posisi di kanan juga tetap toh. Ya, waktu itu pada waktu itu saya posisi kanan. Oke.
Langsung 2005 itu langsung juara. Ya. Main di final, Ya. ada kasih satu assist. Ya. Tuh malam itu bagaimana tuh? Jadi pemain terbaik. Ya, kalau malam itu saya cuma berpikir main Persipura juara. Karena memang sudah lama di Papua merindukan Persipura juara. Ya, jadi saya tidak berpikir untuk menjadi pemain terbaik, tidak. Ya, bagaimana kepercayaan yang Pak Rahmat kasih, nah, saya jalankan instruksi. Tapi sudah ada feeling kah tidak kalau seandainya kita pasti juara nih. Kalau saya selama bermain bola saya tidak pernah mau main untuk kalah. Saya tetap mau main untuk menang. Jadi tetap malam itu tuh semua kemampuan terbaik. Saya sudah bilang waktu itu terakhir final itu saya bilang ini sudah terakhir. Apalagi dulu kan Senayan itu belum dipakai, maksudnya tidak sering dipakai, cukup pertandingan final. Kan waktu itu masih bagi dua wilayah. Terus kemudian lolos akhirnya timur dan barat kan ketemu Di Senayan. Persija ya. Kemudian juara dengan Persipura malam itu juga Christian jadi pemain terbaik. Ya. Itu bagaimana rasanya? Karena kan kita tahu kalau dari cerita-cerita itu Christian pemain terbaik karena paling sering tampil. Ya mungkin apa yang menilai juga punya kriteria khusus tersendiri ya. Waktu itu saya tahu ada Kakak Edu, Oh, kandidat. kandidat, ada Boas. Saya malah tidak tahu bahwa saya bisa jadi pemain terbaik. Saya tidak percaya, saya sendiri tidak percaya, masa saya? Tapi akhirnya Ya, ternyata waktu terakhir dipanggil, saya juga waktu itu tidak percaya. tapi itu terima itu berapa uang itu? 75 juta. Oke itu banyak juga itu. 75 juta 2005 tuh ya, harus ini ya. Kuat ya. Kuat. Kuat sekali. Terus waktu main di Persipura tuh sempat dipanggil di timnas. Waktu di Persipura kita dipanggil tim nasional untuk persiapan SEA Games. Itu SEA Games. Ya, Berarti itu 23. 23. Itu main berapa kali? Christian sempat main berapa kali di timnas? Saya main di waktu itu level U23, terus ya hampir Terus di senior juga. di senior tuh Partai Amal ke Australia waktu tsunami Aceh. Oh Tsunami Aceh. Kalau tidak salah Piala Asia ya yang Oman lawan tim nasional itu. Oke. Itu siapa-siapa saja yang dipanggil dari Persipura? Kalau di U23 waktu itu saya, Ricardo, sama Pesi, Sangat besar. Cornelius Ingreu, Poci? Boas, ya, Ian Kades. Oh Kabis juga. Kemudian 2006, 2007 pindah ke Sriwijaya. Itu kenapa bisa pindah ke Sriwijaya? Apa yang Bapak Rahmat sampaikan untuk ikut Bapak Rahmat? Ya, waktu itu saya juga pun cari suasana baru. Saya ingin cari suasana baru dalam arti saya ingin berikan kesempatan buat adik-adik lagi di Papua. Bukannya saya keluar dari Persipura karena saya tidak sayang Persipura atau tidak kawan, tapi saya ingin berikan kesempatan buat adik-adik. Kalau kita di situ terus, nanti mereka juga apa kesempatan bermain tidak ada. Terus yang Pak Rahmat sendiri sampaikan ke Christian apa? Dapat sampaikan ke saya, Chris, ini ada tim yang saya mau tangani, tim dari Sumatera, Sriwijaya FC. Saya sampaikan ke beliau, saya bilang, oke Pak Ahmad, saya siap. Karena Palembang kan saya baru habis pon. Oh sudah pernah ke sana. Saya rasa suasananya mungkin pas. Ya, dengan tidak beda-beda jauh lah sama Papua lah. Jadi saya bilang, oke Pak, saya siap. Karena waktu itu kan saya dikontrak juga sama Persipura ini cuma satu-satu musim. Oh iya, kalau di Liga Indonesia biasanya satu musim saja. Jadi kalau musim berakhir harus kontrak baru lagi ya. Jadi waktu itu 2006 habis kontrak. Ya, saya langsung, oke Pak, saya juga pas kontraknya habis. Tidak apa-apa, saya siap ikut Bapak. Tapi waktu ke sana kontrak lebih besar toh. Yang jelas ya seperti begitu. Oke, kemudian siapa-siapa saja yang ke Palembang waktu itu keluar dari Persipura? Waktu itu saya sama Korinus. Kebetulan Korinus itu turun di Serui juga. Waktu liburan habis pon itu, dia pulang kampung ke Nabire. Cuman sampai di Serui, ada saya. Ada di Singgah dulu. Sudah, Serui Nabire itu dekat. Cuma berapa jam saja toh? Saya turun dulu. Tinggal bersama satu saudara.
Oh, sana oke sudah tidak apa-apa tinggal di rumah. Nah, bertepatan juga Pak Rahmat ini lagi komunikasi buat bangun tim. Saya bilang, coach kalau boleh saya ambil teman saya satu dari Papua. Nah, biar saya ada teman. Teman kamar. Ya, karena Oke. kita ke sana butuh adaptasi. Pak Rahmat bilang, oke sudah siapa yang kau mau bawa? Nah, saya sampaikan, kalau boleh saya bawa Korinus. Nah, Pak Rahmat bilang, oke tidak masalah. Kalau memang Korinus siap, ya sudah gabung. Nah, Oh, jadi itu ya, makanya Korinus juga ikut. ya seperti Terus ada satu pemain bertahan yang ikut juga ke Palembang tapi main di Palembang FC kah? waktu saya sama Korinus, oh iya, Simon Korwal. Itu tapi waktu itu Palembang FC dia levelnya Dia levelnya di bawah tuh, salah divisi 1 dulu, divisi utamanya divisi 1, Oh, jadi kalau sekarang Liga 2 Liga begitu. 2. Oke, selama bergabung dan Sriwijaya ini gelar apa saja yang didapat? Saya masuk 2007 sama Korinus itu langsung kita double winner. 2007 langsung ya, berarti di Persipura 2005 langsung juara, 2007 juga juara. Winner terus 2007 itu 2007 2008, 2009 2010 kita juara Copa Tapi yang 2007 itu double winner, berarti Liga Indonesia sama Copa Indonesia. Copa Indonesia. Langsung juara ya. Itu skuadnya siapa-siapa saja waktu itu? Skuadnya itu ada Karis dari belakang ya, Iya, ada Ferry, kiper. kiper. Saya, Bang Karis, Renato, Bang Isnan, Mobiola, ada Wijay, Arif Suyono, Emben Berlian. Oh, ya. Jadi langsung double winner, langsung Copa ini ya. Di Sriwijaya itu berapa lama? Berapa musim? Saya 3 musim. 3 musim. Berarti di Palembang ada menetap sana, tinggal di mana? Saya waktu itu kontrak. Karena saya berkeluarga, saya ambil waktu itu keluarga ke Palembang juga. Ya, jadi saya ada fasilitas, dikasih Oh, udah keluarga. dengan keluarga. Jadi bawa Maitua dan anak-anak. Ya, Oke, di Sriwijaya kan waktu juara berarti ikut level Asia. Itu main kemana saja? waktu itu saya sempat main ke Gamba Osaka, Jepang, ya, Seoul FC ya, Korea, Korea, Cina. Cina ya Jinan, saya kalau tidak salah. Oke. Malaysia, Singapura. Sempurna kan kita level Asianya main di situ. Itu lawannya bagaimana? Maksudnya pertandingannya sulit. Kalau pertandingan sih kita sama seperti pertandingan-pertandingan Indonesia, cuma mungkin faktor kita itu cuaca, Dingin. adaptasinya susah. Kita cuaca, Kalau cuaca ini apa? Dingin. cuacanya tahu di apalagi Jepang sama Korea itu kan salju, Musim dingin. ya musim dingin. Jadi waktu saya sama tim berangkat sana pas habis musim salju tapi masih ada udara-udara dingin. Masih ada dia puap-puap gitu. Nah, makanya kesulitannya di situ. Kita main kan di Indonesia ini kan panas semua. Nah, Hanya sana itu yang kita susah adaptasi. jadi cuaca memang dingin sekali ya. Lebih enak main atau duduk di cadangan? Kalau saya lebih enak main karena terasa dingin tidak terlalu. Cuma mungkin nafasku ya satu-satu lah. Kalau kita kan dari tropis ke dingin, Dingin ya. Terus makanannya sana ya tahu orang Jepang, orang Korea makannya kan yang minta-minta. Kalau tong di Papua juga tong pasti makan, tong masak dulu. jadi memang susah ya makannya. Susah sekali, susah. Itu kan katanya kalau lapangan beku itu berarti sepatunya harus Ya saya tuh ada pengalaman juga waktu main di sana. ah, Waktu pertama uji coba lapangan sebelum bertanding, saya rasa pertama saya pakai sepatu, wih, sepatu kaos kaki juga tapi dingin tembus. Saya bilang, waduh ini cara bagaimana saya bisa atasi ini. kaki yang dingin. Saya ini tidak punya gambaran, saya kasih pendapat begini. Saya sendiri berpikir, kalau hujan atau dingin itu tidak bisa tembus plastik gitu. Plastik kan dibungkus, tidak rasa nyaman. Jadi saya pernah main itu pakai di waktu itu Jepang kalau tidak salah. Saya pakai plastik dulu, baru saya pakai kaos kaki. Tapi itu jadinya bagaimana? Memang atau tetap dingin. Tidak itu apa
agak terbantu karena tembus dinginnya itu tidak terlalu sampai ke kaki. Tapi kalau pengalaman kayak gitu, maksudnya macam dingin gitu toh, berarti masuk ke ruang ganti, di dalam ruang ganti itu bagaimana? Di dalam ruang ganti kan kita sudah di dalam tertutup. Ada pemanas mungkin ya? Ada, kalau di luar kan fasilitasnya tahu pasti lengkap sekali. Waktu itu saya di dalam itu kan tidak ada ini, tapi ya bagus lah. Cuma udara dari luar tidak masuk. Nanti di bench baru atau di lapangan dingin sekali ya. Tapi waktu di Sriwijaya juga pernah dipanggil ke timnas. Saya sempat dipanggil di timnas juga waktu lawan itu Oman, itu saya dari Sriwijaya. Oke. Kita tahu habis dari situ akhirnya ke Persidafon. Nah itu kenapa bisa pindah ke Persidafon? Ya mungkin waktu itu saya sudah jenuh juga. Karena tahu waktu kejadian 2000 apa ya yang saya ada kasus di Palembang. Atau dengan supporter itu? Itu saya sudah jenuh. Terus saya berpikir, walaupun itu ada beberapa tim yang tawar juga di Pulau Jawa waktu itu. Tapi saya berpikir sudahlah, keliling di Jawa juga ya, saya mendingan balik ke Papua. Pulang. Ya pulang karena waktu itu bertepatan juga dengan PNS. Makanya saya pikir yang dekat dengan kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan itu kabupaten kan punya tim Persidafon. Persidafon ya. Sudahlah yang dekat biar saya bisa aktivitas kantor juga jalan. Waktu itu gabung langsung ada Kak Edu di situ. Ya. Tapi Isnan Ali juga pernah kalau tidak salah gabung ke Persidafon. Tapi itu sama-sama main atau? Ya, waktu saya datang habis kita angkat ke divisi utama, baru datang lagi Isnan Ali, Marcus Horizon. Terus sempat main sama-sama ya? Terus waktu di Persidafon saya pernah lihat Christian main di tengah, bukan posisi biasa. Itu bagaimana? Lebih enak main di tengah kah? Main di pinggir? Kalau saya lagi nyamannya tuh main di posisi ping. Posisi semula. Karena kita fungsi kontrolnya kan kalau ke sebelah kanan berarti kita cuma pikir sebelah kanan kita itu garis Out. Tapi kalau tengah kita harus ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Lebih capek main. Lebih capek di tengah daripada main. Oke, berarti di Persidafon langsung pensiun di situ juga ya, kan ya? 1 musim atau 2 musim? Saya 1 musim. 1 musim. Habis itu pensiun. Oke, kemudian saya juga dengar-dengar Christian sempat jadi pelatih. Ya. Itu di tim apa? Saya waktu itu di Persewa Waropeli, asisten pelatih waktu zamannya almarhum kakak Indef Abdallah. Tahu ke Vino ya. Ya, dia ajak asisten pelatih di Persewa. Itu berapa lama? Tidak berjalan lama, mungkin 3 bulan ya 3 bulan atau 4 bulan. Oke, kemudian jadi pelatih Persemi Mimika. Timika. Itu Liga 3. Liga 3. Oke, untuk ini jadi pelatih Liga 3 itu syaratnya apa? Kalau untuk jadi pelatih, kalau ya sudah pernah bermain di tim nasional, mungkin saya langsung bisa ambil C. Bisa si C, FC. Ya. Oh, karena sudah pernah main di timnas, lisensinya bisa C. Kalau dia pemain pro, tapi belum pernah main di timnas, berarti harus dari D. Oke. Berarti nanti masih mau lanjut ke lisensi B juga ya? Ya. Rencana. Oke. Kita tanya lagi, apakah Pertandingan yang berkesan itu mungkin waktu saya bermain di Persipura. Seingat saya itu waktu itu Persipura hampir 16 atau 20 tahun itu belum pernah juara. Pas saya datang dari amatir ke profesional, langsung juara. Nah itu mungkin paling berkesan, dan main di hadapan ribuan lawan Persija ya, yang malam itu memang berkesan sekali. Langsung jadi pemain terbaik, langsung juara. Ya. Tahun pertama pindah dari amatir ke pro, langsung dapat semua itu ya. Ya. Oke, pemain yang paling susah dilewati. Kalau yang susah dilewati ini mungkin saya ingat dengan kakak Alexander Pulal. Waktu itu kata dia di mana? Arema kah? Arema malah. Oke. Itu kenapa susah? Susah karena kakak dia tidak kompromi.
Dia tidak pikir ini adik, kakak, Papua sama-sama Papua, dia tak pikir itu. Jadi Dia main hajar saja. jadi itu ya memang. Terus yang paling susah dijaga. Waktu itu saya teringat waktu saya masih di Persipura selama saya bermain, mungkin saya sulit untuk menjaga Pemain ini pemain ini tuh mungkin Ronald Fagundes. Waktu itu kan dia main di gelanggang tapi dia lebih ke kiri. di kidal. Ya, dia kiri, saya pas posisi kanan itu paling sulit sekali untuk Pemain asing gitu. saya paling sulit hadapi dia. Karena saya tahu bahwa dia skillnya full, kita salah masuk aja lewat. Dia umpan langsung. Kesibukan sekarang ini apa, Christian? Saya kesibukan ya sebagai seorang PNS. ASN di Kota Jayapura, Kota Jayapura. Baru teman-teman yang gabung itu gara-gara main dari Persipura. Ya, Terus teman-teman siapa saja yang gabung di PNS waktu itu habis juara 2005? 2005, teman-teman yang masuk ke PNS atau SN ini, kita mungkin ada berapa orang? 5 atau 6 orang. Saya, Korinus tidak sempat ya. Korinus, Boas, Ricardo, Ian Kabes. Tapi Ricardo kan gabung 2006 kak. Oh iya, cuman waktu itu sama-sama. Oke. Ian Kabes, Mamai. Alfredo Mamai. Tapi Korinus sekarang di mana? Tadi di pegawai negeri baru dia di mana? Korinus, terakhir saya dengar dari Betul Freeport. Oh di atas. Oke. Terus ini Christian kita minta ini kak. Starting 11, tim Sriwijaya. Sriwijaya. Oke. Kita campur Sriwijaya. Sriwijaya ya. Itu formasinya? Saya formasi 4-3-3. 3-3. Oke, kita mulai dari kiper. Goalkeeper ada Firi Redensul, Bek kanan saya sendiri. Christian, oke. Back center 2. Renato Elias, Abang Karis Yulianto. Kiri Abang Isnanali. setengah ali, oke. 3 di tengah. Ada Wijay, Oke. ada Bang Popon, Popon, oke. Sarahan Kerana. Sarang kerana, oke. Di kanan Ben Berlian, kiri Anore Obiora. biar penyerang utama. Saya yang bagal. Terus salah satu ini pemain pengganti. Super Zal, Nasuha. Oh Nasuha ya. Tapi sekarang Nasuha ada di mana? Nasuha terakhir dia kemarin asistennya Pak Ahmad. Oh, sudah jadi pelatih juga ya? Ya, Oke. Terus kaptennya siapa? saya yang bagal. Saya bilang sih. Pelatihnya? Oke, Christiana. Mungkin bisa kasih apa namanya harapan gitu buat pemain-pemain muda di Papua. Ya, bagi adik-adik yang muda, jangan putus asa, tetap berlatih, semangat. Walaupun Liga 2 berhenti, Liga 2 berhenti, tetap semangat. Yang utama tetap andalkan Tuhan. Karena semua butuh proses. mau untuk proses. Oke. Saya ada pertanyaan satu dari Simon. Christian sudah meka belum dengan pelatih kiper? Ya ini mungkin kesempatan yang baik ya. Mungkin saya mau sampaikan juga. Itu kenapa dulu? Kenapa? Ya, waktu itu kita mau ke final ya kalau tidak salah. Final Persipura Persija. Sampai di Biak, Transit. saya ini ambil titipan. Tapi saya terlambat, saya tidak dengarin karena saya ambil titipannya di luar bandara. Oh di keluarga. Saya terlambat, pesawat ini sudah datang, sudah mau berangkat. Tapi saya terlambat ya ditunggu asisten pelatih goalkeeper. Sudah saya kena marah dan kena pukul juga waktu itu. Oh kenapa tuh? Ya, tapi itu namanya ya proses namanya prosesnya. Oke. Tapi akhirnya sudah belum damai tapi saya tidak sudah selesai lah, kalau menurut saya. Mungkin kesempatan ini kalau beliau nonton ya saya pribadi mohon maaf dan saya anggap itu sudah selesai. Maksudnya sudah habis. Oke, Christian sampai di sini toh. Semoga ke depan karir pelatih bisa lanjut. Amin amin.
bisa lanjut ke B, Amin. A. Sampai di sini dulu Christian. Salam buat istri dan anak-anak di Sri. Nanti kita bisa jumpa lagi. Oke? Tapi saya ada pertanyaan satu terakhir. Nah, Baju ini dapat dari siapa? ini ada teman satu yang kasih. Dia dulu main di Sriwijaya nomor 24. Baju sempit nih. Baju jadi kecil. Ya. Demikian edisi podcast hari ini. Kita jumpa lagi di edisi menarik berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.